Thank you loh SDL dan juga Vesager ya. Ini emang hero yang bikin decision dari Fnatic Philippines itu lebih cepat. Jadi mereka menurunkan temponya dari Fnatic Philippines dengan signifikan seperti itu. Nggak bisa berslur lah sekarang gitu. Ya, nggak bisa berslurnya. Seenggaknya nggak ada yang bisa tiba-tiba ngeluarin pasif ya kan, 1200, 1400 nggak bisa kayak gitu. Dan itu constant loh itu. Strider banget itu, waktu bener-bener bisa diambil. Apalagi dia ada juga di kata sama KH, kalau mereka punya Aegis juga tadi. EXP ini berarti. Antara EXP mau buka EXP sekarang atau ditahan sampai terakhir ya. Karena rumornya juga lumayan terbaru. Memang masih ada Gatot lagi ya, dan Gatotnya masih flex hitungannya, karena masih taruh di XP dan juga di roamer. Jadi masih ngebuka buat ngejawab dual aspeknya tim Liquid ID. Ya, tapi ini kelihatan strong banget loh kayak di kelasnya. Ya, Lagi-lagi nih damager, mungkin tank berkedap damager juga. Ya. itu Gatot Gatot kaca itu kayak paling, oh ini bertukar bisa-bisa. Nggak bisa ternyata, maaf bohong gitu kan. Terus terakhir, Alright. Ya. Bisa buat nahan Red Ring, efek fear bisa dikasih ke sana juga. mereka punya pilihan yang cukup lah, setidaknya ada Khalid juga, ada Vexana dengan Eternogar. Atau balik tenis lah. Terus nggak suka sih. Ya, Badan ya. Emang butuh badan juga sih gitu. Oke, ini kalau badan lagi, apa lagi? last pick-nya. sudah cici sih harusnya. Cici ya. Ujung-ujungnya bakal tetap butuh damage soalnya Red Ring-nya udah cukup ya. Dan buat match upin Profesi juga ya. Prof ya. Oke, ini dia berarti untuk game yang kedua. Tim Liquid ID dan Fnatic Philippines yang sudah memegang 1 poin pertama. Jadi langsung aja kita lihat apa yang akan terjadi di game yang kedua bersama Ranger Mas dan juga Liam Kacel. Tidak bermasalah dengan game pertama sebenarnya, tapi ada sedikit momentum yang berhasil dimanfaatkan oleh para pasukan dari tim Fnatic Philippines. Oke, game pertama kita harus reset, kita lupakan karena kita harus fokus ke game yang kedua. Cuma memang bisa dibilang Joy ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk Bruno. Cuma yang menjadi permasalahan adalah kalau dia skill termakan terus-menerus, ini juga akan membuat para pasukan tim Liquid Indonesia ini akan berperandah. Iya, mereka harus pegang banget early-nya dengan power clear yang dibantu dengan Widi, dengan pegang juga nih pergerakan dari Super Prince. Karena jujur menurut gua tadi masalahnya bukan cuma di Kelra, tapi di Super Prince yang dia jadi target, jarang tumbang dan bikin Kelranya free. So ya untuk game kedua, let's go. Masih ada harapan untuk kita para pasukan sobat Mobile Legends di Indonesia. Mari kita langsung melaju ke dalam lane of gang untuk menyaksikan game kedua. Tim Liquid ID versus Fnatic Philippines. Langsung dengan hashtagnya kawan-kawan, let's go Liquid dan juga love birunya. Di spam dulu komentar-komentar yang negatif, ditiba dulu. Ditambah menyala Indonesia. Oke, one man situation dari top lane card. Berkuasa dia. Berat sih, lawan Cici untuk training. Gua rasa itu bakal menjadi mimpi buruk hampir dari semua fighter juga. Tapi ini dia ada midlane. Seperti yang tadi gue bilang, Widi harus memanfaatkan nih pergerakan cepatnya, clear cepatnya untuk pegang Karas Bernis ya. Oke, tapi Fabian nampaknya udah siap menuju ke arah serangan bro. Dan dengan finish di sana tidak berhasil ke-trigger sama sekali, berhasil membuat Fabian mendapatkan jungle dari para pasukan Fnatic Philippines. Dan mungkin untuk rotasi kali ini, Fabian akan lebih menang. Harusnya. Fabian akan lebih cepat ketimbang para pasukan dari tim Fnatic Philippines, yaitu ada Fredrin King Kong. Ya, harusnya sih seperti itu ya. Yang lain jungle tank juga kan di awal farmingnya nggak terlalu cepat. Nantinya akan dibantu dengan Lui mungkin. Jadi pegang rotasinya tetap akan dikuasai Fnatic Onyx. Tapi ya itu cuma di level 4. Nanti mungkin nggak bisa buru-buru dari awal. Ya, dan mungkin ini ada kesempatan Fabian untuk bisa melakukan sedikit take over di arah gold lane-nya. Tapi King Kong sadar, itu mendapatkan Widi ini sangat mudah dan trigger flicker lagi untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini berbeda. Pertarungannya ada di mid lane yang sama-sama bertukar dan junglernya kali ini berhasil memancing Widi menggunakan flicker. Iya, ya. Terus City pastinya. Sebenarnya sadar dia bakal jadi target banget nih. Bahkan Breath Smite loh, dari emblemnya juga. Kita gitu. Oh, nampaknya di mid lane mereka melakukan dalam sifat satu momen kill dan mendapatkan karena Widi still survive dengan namun Fabian damage itu tidak terlalu cukup. Satu quicksand card. Satu-satunya yang berhasil membuat seorang Widi bertahan di depan sana pada tumbang. Karena kalau tadi Widi tumbang sudah dipastikan telah ada di tangan dari para pasukan Fnatic Philippines. Lihat, ada berkontes di depan sana, tapi nampaknya pasukan dari Fnatic Philippines ada berpasang untuk mewakili sampai di Sonara. Pertukaran adalah tackle terpakai dari tenaga mencoba melakukan defensif dan dia Plaza Curve menjadi target utama. No damage dari para pasukan dari tim Fnatic Philippines. Untuk mendapatkan Widi tapi still
terhadap Purple berhasil dalam kemafian walaupun lihat Super Friends sadar akan hal tersebut. Dia langsung teleport dengan ada Super Friends Tour and Travel. Tapi sayangnya gagal dan lagi-lagi untuk Purple Buff kesempatan yang hadir dimanfaatkan dengan sangat baik. Liquid ID sadar Ji, lawan tank jungle di turtle pertama itu bakal susah. Berat banget karena dia benar-benar sustain. Dia bakal terdapat seorang Winnie masih berada di level 3. Belum ada Rage Sesrom. The Curve masih terlalu kuat, apalagi Winnie ini kan menuju ke arah defensive item. Harusnya. Ini yang membuat Curve akan semakin perkasa di depan sana. Mereka butuh banget dominasi. Anti Regen entah dari siapapun itu. Mungkin paling utama ada di YS nanti ya. Dengan Blumon, tapi Arashiki. Arashiki mencoba untuk bertahan seorang diri di hadapan Atli. Dan dia berhasil selamat dengan Rhapsody. Indahnya menahan di depan sana membuat penatik pilih mundur. One man situation, kali ini Aran mencoba untuk melakukan dominasi terhadap seorang Curve. Walasit langsung saja diserang ke belakang karena informasi terhadap Vengeance yang masih bertahan. Lihat, Freeze, Sword, and Travel kembali berhasil menangkap Povianka. Walasit tahunya gagal. Dan dia akan cepat balik ke dalam rumah sekarang cepat menangkap Lepin. Kalian mereka sebut ke belakang. Tapi aja beli ke Super Freeze, Sword berangkat. Dan Povian stand by dengan rumput. Dia akan keluar untuk tidak memancing Super Freeze dengan dua lidinya. Dia bertahan di arah rumput. Berhasil dengan tim oleh Filipin. Mereka kehilangan Super Friends untuk kedua kalinya. Super Friends kali ini gagal landing dengan sempurna dengan Friends Tour and Travel-nya. Ya, lagi-lagi early game yang cukup manis untuk tim Liquid ID. Mereka bisa ambil buff-nya tadi sekali. Dan Toblin Kirk. Oke, dari Kenaran berhasil membuat Kirk kali ini dengan adanya sosok satu momen kill dari seorang Winnie. Ara still survive dan Winnie berhasil melakukan eksekutor dari Toblin. Poin kill yang cukup membuat Winnie kali ini mendapatkan keuntungan dengan 1.500 gold untuk tim Liquid Indonesia. Meanwhile, menantikan di Filipina, satu hal yang mereka tidak akan lepaskan adalah Turtle. Ini mereka tidak akan lepaskan. Karena mereka lagi bawa jungle tank kan. Tapi kondisinya udah dimata-matai oleh Widi. Gue suka banget sih ketika Widi pakai Khalid, dia bebas banget gerak atas bawahnya, bebas banget untuk jadi By mata. time dikeluarkan Alan di sana mencoba untuk melakukan satu poin kill tapi karena terlalu sakit tidak bisa dimakan seorang Mobius sekalipun. Bahkan kalau still survive, lihat posisinya di dalam Kalra. Mereka dari Kalra. Gak akan melakukan apapun, termasuk dia menantikan di Filipina, langsung melakukan lihat skill. Meanwhile, Kalra still survive dengan damage yang tidak bisa terbendung. Rogi Sesor sekali benar take over terhadap Turtle. Itu dia, Kalra. Ternyata DNA dari Kelra yang dulu masih ada. Walaupun kali ini kita tahu Kelra udah bermain asif, tapi itu dia, itu Kelra yang asli. Flicker offensif. Flicker offensif. Adalah identitas juga dari Kelra. Kembali terlihat tadi agresivitas dari Fnatic oleh Filipina sangat-sangat terlihat. Tanpa tahu dia harus ada pertukaran apa, tapi yang pasti di ultimate sedang Flicker dari keluarga dari seorang Kelra. Aran? What are you doing, Aran? Wasting Flicker di bottom lane dengan seorang Kelra memang. Kali ini membuat pasukan dari tim Liquid mereka mendapatkan kerugian yang sangat mahal. Ada baiknya disengges dari sebuah jawaban. Mereka harus laning manajemennya benarkan terlebih dahulu sebelum mereka masuk tim fight lagi. Ya. Tapi reset dulu yang harus mereka lakukan juga ya. Gold masih dipegang oleh mereka, nggak beda terlalu jauh juga sebetulnya. Satu tim fight bisa langsung ditarik. Brusco Thunderbelt. Ya, Gatot Kaca. Dia akan bermain heavy defense nantinya. Scale yang lumayan bagus juga untuk menuju ke late game. Apalagi kita tahu late game ini power dari teman-teman Filipina diversion. Ada di rumput yang sangat-sangat bias. Skill sadar nampaknya. Alright, ya skill serangan hal tersebut ada dua ulti Fabia targetnya dengan Super Freeze. Dan terperangkap dengan Town sama seorang tim Liquid. Langsung dimakan, double Town. Robert Nanti oleh Filipina. Registrasi Robert Nanti, Kelra still survive. Tidak tersentuh sama sekali. Minimum tumbang. Dan lihat kick off versus everybody. Membuat Kelra bebas untuk melakukan falling to the distance. The monster from Philippines. Again, the Kelra. Mereka benar-benar membuat tim Mondik Filipina bebas banget. The one and only Kelra. Untouchable Kelra. Wipeout kembali terjadi. Tempo yang bisa dipegang juga Fnatic oleh Filipina. Mereka sadar dengan tank jungle-nya, damage mereka ada di Kelra dan Kelra-nya dimanja. Sangat-sangat dimanja, bahkan dibuat posisinya benar-benar enak untuk damage. Dibikin siapapun yang mau maju gak bisa. Dan lihat Kirk, dia bisa nge-zone 3 orang, kurang lebih 4 bahkan 5 tadi. Beli waktu sampai Turtle bisa disekir. Alright, para pasukan dari Fnatic dari Filipina mereka mendapatkan 2 turtle di awal dengan jungle yang mereka miliki, jungle tank Winnie. Mau sistem mereka tapi dengan tahun pertama dari seorang Brusco membuat diri terperangkap dari sana. Resistance for defensive menyelamatkan sosok dari seorang Joey Fabian untuk pulang.
Dan Willy kali ini benar-benar dibekuk pergerakannya. Busnya dipegang terus. Dan ini kelihatan banget Super Prince dengan glowing di first itemnya. Tidak ada defensif, tipikal dari Super Prince juga. Dan melihat dari Malefic Gun di item keduanya, Kelra dia mementingkan posisi J. Dan dia berhit. Iya betul banget. Dan bahkan satu hal, kalau misalnya dilihat Super Prince dia benar-benar membuka badannya. Dia tanpa item defensif. Dan kedua, kita bisa menyaksikan di mana Brusco kali ini benar-benar ngejaga Kelra yang tidak tersentuh sama sekali. Bahkan King Kong di sana menjadi padan dari seorang Kelra. Kalau dia bisa Kelra tapi dua ulti tidak bisa dihentikan serangan. Mundur ke belakang. Dan kali ini malah mereka tidak menemukan jawaban untuk mempertahankan turret. Bukan hanya mempertahankan turret, mempertahankan poin kill atas Kelra yang tidak bisa terpegang sama sekali. Mereka tidak mencoba itu. Ini dimakan. Lihat RC gimana pun ke belakang. Widi tidak akan cukup kuat. Lihat Dead Sonata. Hatta Tata Dead Sonata. Kelra! Kelra! The one and only Kelra! Benar-benar membabi buta para dari tim Liquid ID dan bahkan dia berada di dalam turret free hit dari belakang. Dia nggak takut oleh siapapun. Terlalu gold. Banyak didapatkan Kelra. Dan Kelra kali ini sekalipun dia terkena magical damage, dia masih bisa bertahan dengan adanya special take dari Haskell. Dia tanpa Lord fokus ke arah Bastion dan top lane tanpa Lord bahkan belum muncul. Bapak Lord dan Lord bahkan belum muncul. Dominasi Kelra. Monster dari Filipina sangat-sangat mendominasi. Memang awal Super Prince yang bergerak, tapi ketika sudah jadi 3 item, semua dipegang dan lihat 2 ulti. Super Prince sakit banget. Kelra gak peduli apapun yang terjadi di depan kalian. Dengan full shot berani berpasangan tema oleh Filipina. Tidak ada yang berani. Best turret menjadi jawaban tanpa ada Lord. Di Padre Jackson. Oh! Kelra nomor 5. Nomor masalah atau terlihat. Merasa masuk berpasangan tim. Liquid untuk bisa pulang semua. Tidak ada terbang. Mereka membuat berpasangan tim oleh Filipina. Lihat Kikong. Too strong. Bahkan ada Ziki. Kali ini mampu memberikan damage. Tanpa ada Lord. Diberikan ke 9. Ini pacara. Mereka mencoba untuk menyelesaikan game dengan sangat cepat malah menahan satu gelombang di atas tengah. Tapi dari top lane, Fabian mencoba melakukan flanking ke dalam sana. Target untuk Jason Kelra, karena boleh flicker. Lihat, ternyata Fabian hanya memancing mundur untuk para bangsa tim fanatik oleh Liquid. Tapi mundurnya mereka akan keluar, cukup that's it. Sekalipun mereka recall, mereka ada free soul and travel. Ya, oke, reset kembali. Tim Liquid ID dalam posisi yang lumayan berbahaya. 8.000 gold di menit yang ke-10 dan Kelra pergerakannya di luar nalar para pasukan dari tim Liquid ID, di luar batas kemampuan untuk ditangkap. Dan bahkan ini benar-benar mereka kebingungan. Apa yang harus dilakukan terhadap Kelra? Ditangkap gak bisa, dideketin meninggal. Ya, damage-nya terlalu sakit. Tapi ya untuk ke defense sebenarnya ada efek sana sih, walaupun bukan terhitung hydro defender yang kuat ya, seperti kita tahu Yaskia dengan overheal, Parsha, Gibbs, Pierre, tapi kali ini masih ada chance mungkin dengan beberapa misplay nanti yang bisa terjadi dan dipunish dengan sangat baik, itu bisa nih menjadi cahaya untuk tim Liquid ID. Apalagi dari Fabian dari tadi kan farming ya, dia fokus untuk farming dulu karena dia sadar dia join pun gak bisa tadi, jadi dia farming di bawah diambil semua dari Kikong. Menjadi garda terdepan untuk Fnatic Onyx. Wah, gua sampai bingung. Lihat Kelra. Lihat Sonata nggak ada rasa sama sekali. Sekalipun Aran berhasil menangkap Kelra dan itu nggak akan cukup lama. Udah nggak bakal lama. Dia akan 1 hit balik lagi dan kepancing semua Kelranya flicker ke arah belakang. Malah tim Liquidnya yang terkena sandwich. Karena target mereka karena Kelra. Lihat, itu 1. Dan Sonata segitu aja cukup that's it. Tapi ada flicker dan lihat Lord sudah mau masuk Lord mid. Sudah mulai masuk tanpa Lord yang enhance perasaan dari penanti dari Filipina. Mereka masih memakan arah. Satu hit terakhir flicker ke belakang. Lihat masuk skill dengan seorang Kelra. The Master from Filipina. Dari seorang Fabian. Tidak melakukan clear dengan sangat cepat. Tapi nampaknya tidak ada yang bisa didapatkan. Lihat di masuk ke arah belakang. Dan pergi menuju ke arah base-nya. Kelra. The one and only Kelra. Akhir. Fokusnya menuju ke arah base. Berganti kali Filipina. Melenyapkan tempo hitam dari Indonesia. Dengan sangat cepat. 2-0. Bahkan kemenangan one-sided game di game kedua sangat-sangat terlihat masih menjadi mimpi buruk Kelra.